Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, seorang dari Bani Israel menemui Musa dan kemudian bertanya, "Wahai Nabiullah, adakah di dunia ini orang yang lebih berilmu darimu?" Ujarnya, tersentak. Nabi Musa alaihi salam pun menjawab, "Tidak ada lagi yang paling alim di muka bumi selain aku." Tentu saja, siapa yang mampu menandingi ilmu Nabi Musa, utusan Allah kala itu? Sumber tuntunan agama dan sumber pengetahuan wahyu Allah ada di genggaman Musa. Ia memiliki Taurat dan beragam mukjizat darinya. Namun, rupanya Allah memiliki hamba lain selain Musa yang lebih berilmu. Allah pun menegur dengan mewahyukan pada Musa bahwa tak seorang pun di muka bumi yang mampu menguasai semua ilmu. Tak hanya Musa, di belahan bumi lain pun terdapat seorang yang memiliki ilmu luar biasa. Ilmu itu tak dimiliki Musa sekalipun. Orang itu juga seorang nabi. Tak hanya itu, Allah juga menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. "Sesungguhnya, aku memiliki seorang hamba di pertemuan dua samudera yang lebih alim darimu." Mengetahui hal tersebut, sontak Musa pun ingin berguru pada orang tersebut. Ia bersemangat ingin menuntut ilmu dan menambah pengetahuannya. Sesungguhnya teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencetuskan keinginan yang kuat dalam diri Nabi Musa alaihi salam untuk menemui hamba yang saleh itu. Nabi Musa pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa bertemu dengannya?" Allah menjelaskan, "Bawalah olehmu seekor ikan, lalu simpan dalam keranjang, di mana ikan itu menghilang, di sanalah hamba itu berada." Hamba dimaksud tak lain adalah Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam kemudian menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan membawa ikan di dalam wadah dan berangkat bersama seorang muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Singkat cerita, tibalah keduanya di sebuah batu besar, tetapi bermaksud untuk merebahkan kepala sejenak untuk beristirahat. Keduanya justru tertidur, sementara ikan yang mereka bawa di dalam wadah itu tiba-tiba meronta-ronta dan selanjutnya terjatuh ke dalam air. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatkan aliran air untuk memudahkan ikan sampai ke laut. Yusha tertegun memperhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas menyaksikan peristiwa yang sungguh menakjubkan dan luar biasa itu, Yusha tertidur dan ketika terjaga, beliau lupa untuk menceritakannya kepada Nabi Musa alaihi salam. Mereka kemudian meneruskan lagi perjalanan siang dan malamnya, sampai mereka merasa kelelahan dan lapar. Ketika Musa menanyakan bekal untuk makan, Yusha baru teringat pada si ikan. "Saat kita istirahat di batu tadi, sungguh aku benar-benar lupa mengabarkan tentang ikan itu. Tidaklah yang melupakanku untuk mengabarkannya padamu kecuali setan." "Ikan itu kembali ke laut dengan cara yang aneh sekali," ujar Yusha. Musa pun langsung mengetahui itu adalah sebuah tanda. "Itulah tempat yang kita cari," ujar Musa bersemangat. Lupa sudah rasa lapar tadi, keduanya pun kembali ke arah semula tempat mereka beristirahat. Terdapat banyak pendapat tentang tempat pertemuan Musa dengan Khidir. Ada yang mengatakan bahwa tempat tersebut adalah pertemuan Laut Romawi dengan Persia, yaitu tempat bertemunya Laut Merah dengan Samudra Hindia. Pendapat yang lain mengatakan bahwa lautan tersebut terletak di tempat pertemuan antara Laut Roma dengan Lautan Atlantik. Di samping itu, ada juga yang mengatakan bahwa lautan tersebut terletak di sebuah tempat yang bernama Ras Muhammad, yaitu antara Teluk Suez dengan Teluk Akabah di Laut Merah. Ketika mereka telah sampai pada tempat yang mereka tuju dan bertemu dengan sosok pria yang wajahnya tertutup sebagian oleh kudung, sikapnya tegas menunjukkan kesalahannya. Pria itulah ialah Nabi Khidir alaihi salam. Musa lalu memperkenalkan diri. "Aku adalah Musa." Ditanya oleh Khidir, "Apakah Musa kaum Bani Israel?" Musa menjawab, "Benar, aku menemuimu agar engkau mengajariku sebuah ilmu." Kemudian, Musa meminta izin untuk mendampingi dan mengikuti Khidir, namun keinginannya itu diragukan oleh hamba saleh itu. "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, wahai Musa. Namun tidak engkau ketahui, begitu juga engkau memiliki ilmu Allah yang telah diajarkannya kepadamu, tetapi tidak aku ketahui." Musa pun berusaha meyakinkan Khidir, "Insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Secara tidak langsung, Khidir menjanjikan kepada Musa bahwa kemampuannya untuk bersabar ditentukan oleh perkenan dan kehendak Allah. Tak lupa, sang hamba memberi persyaratan kepada Musa agar tidak bertanya apa-apa kepadanya
sampai dirinya menjelaskan semua alasan di balik apa yang dilakukannya. Jika engkau mengikutiku, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khidir menyusuri pinggiran pantai. Saat ingin menyeberangi pantai yang lain, keduanya mendapati kapal kecil yang tengah mengangkut para penumpang. Untungnya, para awak kapal telah mengenali Khidir. Singkatnya, mereka pun membawa Khidir dan Musa menuju pantai yang dituju tanpa diminta imbalan apapun. Di saat demikian, keduanya melihat seekor burung yang hinggap di pinggir kapal. Lalu sang burung meminum sedikit air laut dengan paruhnya. Khidir berbisik kepada Musa, "Demi Allah, tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi Allah kecuali seperti air laut yang diambil burung itu dengan paruhnya." Saat keduanya berada di dalam kapal, Nabi Musa merasa heran luar biasa karena melihat Khidir melubangi kapal tersebut dengan melepas salah satu papannya. Musa pun lupa dan ingkar akan janjinya. Dalam pikirnya, setiap kerusakan di muka bumi adalah kejahatan. Dan kejahatan lebih berat lagi karena dilakukan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Nabi Musa lantas menanyakannya, "Mengapa engkau melubangi perahu itu yang akibatnya akan menenggelamkan penumpangnya?" "Sesungguhnya engkau telah berbuat satu kesalahan besar." Di sana Khidir mengingatkan Nabi Musa akan janjinya. "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?" Pertanyaan Nabi Musa yang pertama dilakukannya karena lupa. Nabi Musa alaihi salam meminta maaf karena lalai mengingkari janji untuk tidak bertanya mengenai tindakan Nabi Khidir alaihi salam. Keduanya pun melanjutkan perjalanan. Namun, Nabi Musa kembali melihat keanehan yang dilakukan Khidir saat mengambil seorang anak kecil yang sedang lucu-lucunya dan aktif bermain, kemudian menidurkannya. Anak itu lalu disembelih dan kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Melihat hal itu, lagi-lagi Musa tak mampu bersabar. Ia kembali mengingkari janjinya, padahal dirinya tahu akan janji yang telah disampaikannya. "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya engkau telah melakukan suatu yang mungkar." Khidir pun melontarkan teguran yang sama kepada Musa. "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu sabar bersamaku?" Di sini Musa pun menyadari jika dirinya tidak akan mampu lama-lama menemani Khidir, sang hamba yang saleh itu. Ia tak kuasa melihat setiap kejadian yang dialaminya, sementara dirinya terdiam. Keadaan itu kembali kepada dua hal. Pertama, kembali kepada tabiat Musa. Sebagai sosok yang berjiwa pemimpin, Musa mungkin sudah terbiasa kritis atas setiap apa yang telah dilihatnya. Di saat yang sama, ia tidak terbiasa berdiam diri ketika melihat perkara yang tidak disukainya. Kedua, syariat Musa tidak membenarkan pembunuhan terhadap seorang anak, kemudian membiarkan pembunuhnya, bagaimanapun keadaan pelakunya. Artinya, dalam hal ini, Nabi Musa mengakui kesalahan yang dilakukannya terhadap Khidir. Karenanya, ia kembali meminta kesempatan yang ketiga dan berjanji, jika kembali bertanya sesuatu, dirinya berhak untuk berpisah dan ditinggalkan Khidir. Mereka pun melanjutkan perjalanan sampai di suatu kampung yang penduduknya kikir. Mereka berdua mencari orang-orang yang berkenan menjamu, namun tidak mendapatinya seorang pun. Meski demikian, Khidir tetap memperbaiki sebuah dinding rumah di kampung tersebut yang nyaris roboh. Lagi-lagi merupakan perkara aneh. Mereka diketahui sebagai kaum yang kikir, namun Khidir mau memperbaiki dinding rumah mereka tanpa mendapat imbalan apapun. Disinilah Musa sudah memilih untuk berpisah dengan Khidir. Hal itu ditunjukkan dalam pertanyaannya tentang alasan mengapa Khidir mau memperbaiki rumah para penduduk kampung itu tanpa imbalan sedikit pun, padahal dari mereka tidak ada yang mau menyambut dan menjamu. Seandainya Musa bersabar dalam mendampingi Khidir, tentu Nabi Musa akan mendapatkan banyak keajaiban dan rahasia yang dialaminya. Sayangnya, Nabi Musa memilih berpisah setelah Nabi Khidir menjelaskan rahasia di balik semua yang dilakukannya. Kemudian, Nabi Khidir menerangkan semua peristiwa yang disaksikan oleh Musa. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, maka aku bermaksud membuatnya cacat, karena di hadapan mereka ada seorang raja zalim yang merampas setiap perahu yang terlihat masih bagus. Jelas Nabi Khidir pada Musa. Adapun anak yang aku bunuh itu, kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan berbuat kufur. Maka, kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya
dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota tersebut dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Pungkas Khidir. Kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir ini pun diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Kahfi mulai ayat 61 sampai ayat 82. Kisahnya diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari. Wallahu alam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.